Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Akhirnya setelah beberapa hari saya sebenarnya tidak mau menanggapi video dari Ustadz Agustan. Teman-teman saya itu pada WA gitu ya, WA, dan bahkan ada yang datang ke rumah untuk menanggapi ini gitu ya. Awalnya saya memang nggak mau gitu ya, tapi oke lah saya mau tanggapi gitu ya. Untuk yang saya hormati Ustadz Agustan gitu ya, karena beliau ini lebih tua, lebih senior dari saya, dan saya harus menghormati beliau karena beliau tadi itu, saya ini orangnya adalah orang yang sangat sopan di videonya nanti yang saya akan tampilkan gitu ya. Karena gini, kenapa saya sopan dengan Anda, Ustadz Agustan, dan Ustadz-Ustadz yang lain, meskipun Anda ini seringkali mencampuri urusan agama kami gitu ya. Karena yang pertama, saya dididik dalam keluarga untuk menghormati siapapun orang, termasuk orang yang masih muda. Dan terlebih kepada orang yang lebih tua dari saya. Kalau Anda orang Jawa, sebisa mungkin saya akan menggunakan bahasa Jawa yang halus sebagai bentuk penghormatan karena Anda lebih tua dari saya. Yang kedua, karena saya dituntut untuk berbicara, berperilaku dengan sopan oleh orang yang sangat saya kagumi, firman yang menjadi manusia, pribadi yang sangat saya kagumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini kenapa saya berbicara dalam apologet saya selalu dengan sopan dan santun. Jadi sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Ustadz Agustan sehingga saya harus menanggapinya? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Oke, intinya gini ya, jangan mengurusi iman orang lain, jangan mengungkit-ungkit iman Bapak yang lama. Sebetulnya begini ya, saya juga setuju ini. Saya sangat setuju, saya sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Mas Didit ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di dalam daurah pada waktu itu saya menjelaskan tentunya ini ada sebab akibat. Ya, jadi begini ya. Saya tidak berprasangka sebetulnya Mas Didit ini orang yang tidak baik. Tapi karena memang dogmatikanya, ajarannya seperti itu, ya dia melakukan. Sebetulnya mungkin, sangat mungkin basicnya beliau ini, anak muda ini sangat baik, saudara. Ya saya menangkap dari bahasa sederhana yang dia lontarkan itu bahasa yang sangat santun ya. Saya kira menyentuh daripada audiens ya, orang yang mendengarnya. Walaupun memang di situ juga kental dengan pembelaan iman ya. Tapi sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini tidak ujuk-ujuk ya, karena justru kami ini mengalami flying victim gitu loh, Mas Didit ya. Kalau kami tidak menyampaikan itu, bagaimana pertanggungjawaban kami sebagai seorang muslim atas ya penyelewengan iman ya, karena sekali lagi sebetulnya yang korban itu kami gitu loh Mas Didit, yang korban itu kami ya kan. Sejak pengangkatan Yesus ya kurang lebih 1700-an tahun yang lalu lah kurang lebihnya sebagai Tuhan, amanat agung ini kan begitu berjalan dengan luar biasa. Makanya sekali lagi dengan adanya daurah-daurah cara kristologi dan islamologi, apologetika, dogmatika, critical text, apapun lah namanya, sebetulnya itu ada hubungan kental dengan apa yang dikatakan oleh Bible. Jadikanlah semua bangsa muridku, hendaklah engkau menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau kita melihat konteks ini ya, Abang Didit yang tampan, yang baik hati, seharusnya ini nggak tahu ya, apakah antum, apakah Anda menyadari atau tidak. Kalau saya dulu seperti Anda, saya tidak menyadari itu kebenaran. Padahal ini sebuah pelanggaran besar. Kami ini korban. Bagaimana pihak-pihak kami muslim dimurtadkan, dipengaruhi, dicuci otak supaya pindah imannya. Sehingga muncullah apa yang dikatakan tentang daurah ya, tentang kajian-kajian kristologi, apologetika dan lain sebagainya. Kalau Anda kan sudah mempelajari kami Islamologi,
Nah, sekali lagi apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan ini tidak lepas dari apa yang telah kalian lakukan terhadap iman kami. Jadi begini ya, Ustadz ya, kenapa saya selalu menanggapi orang-orang seperti Anda gitu ya, Ustadz Agustan, Ustadz Kainama, dan teman-teman yang lain gitu ya. Karena ceramah Anda yang untuk umum yang disampaikan di media sosial ini itu menyangkut iman kepercayaan saya dan kami sebagai orang Kristen gitu ya. Dan itu disampaikan dengan cara yang salah, interpretasi yang salah, disampaikan dengan yang salah. Makanya saya berhak menanggapi dan meluruskannya supaya orang di luar sana juga mengerti mana yang benar, mana yang salah. Jadi itu tugas saya. Dan saya tidak pernah menyerang pribadi orang gitu ya. Misalnya Ustadz Agustan, saya tidak pernah menyerang Ustadz body shaming gitu, saya nggak pernah gitu ya. Tapi saya selalu meluruskan apa yang disampaikan, tidak pernah menyerang orangnya gitu ya. Itu. Dan kemudian mengenai yang Ustadz Agustan yang saya hormati tadi itu, bahwa Ustadz sangat dirugikan dengan video saya, dan sebenarnya umat Islam lah yang menjadi korban gitu ya. Jadi gini ya yang mau saya sampaikan ya. Kalau umat Islam merasa menjadi victim, menjadi korban gitu ya, apalagi kami yang minoritas di bangsa ini, di bangsa Indonesia ini. Jadi ada berapa banyak sih masjid yang ditutup oleh orang Kristen? Ada berapa banyak sih tempat ibadah orang Islam yang dibakar oleh orang Kristen? Nggak ada kan? Coba hitung berapa banyak gereja yang dibakar dan ditutup oleh orang Islam. Jadi sebenarnya korban ini kami, bukan Anda, bukan kalian, saudaraku muslim, bukan gitu ya. Dan kemudian berapa banyak sih ulama Anda yang dipenjarakan, bahkan dibunuh karena imannya oleh orang Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Tempat ibadah nggak ada yang ditutup, nggak ada yang dibakar, ulama nggak ada yang dipenjarakan, nggak ada yang dibunuh. Tapi coba lihat kami orang Kristen. Berapa banyak rohaniwan kami yang dipenjara karena imannya. Berapa banyak saudara-saudara kami yang harus masuk penjara karena memberitakan Injil. Kalau umat Islam, saudara-saudaraku muslim, bebas menghina kami, menghina kitab suci kami, menghina Tuhan kami, bebas. Kalaupun itu dilakukan di media sosial, bebas. Coba kami yang melakukan itu. Pasti kami dilaporkan, kena pasal, masuk penjara. Jadi sebenarnya kami yang menjadi korban. Kalau bicara tentang kristenisasi gitu ya, kok saudaraku muslim ini takut sekali ya dengan istilah kristenisasi. Takut atau memang propaganda bahwa kami seolah-olah yang melakukan kristenisasi gitu ya. Bagaimana dengan islamisasi, dengan pemualafan di kantong-kantong Kristen? Coba lihat channelnya Ayah Sofia gitu kan. Berapa banyak orang Sulawesi Utara yang dimualafkan, yang disyahadatkan. Banyak. Coba lihat videonya atau YouTube-nya Ustadz Nababan. Berapa banyak anak-anak dari halak kita, dari saudara kita, anak-anak Batak, anak-anak Nias, gitu, anak-anak NTT, bahkan masih di bawah umur yang diislamkan. Berapa banyak kalau kita melihat channel YouTube tentang Ustadz Sabun, Ustadz Fadlan Garamatan di Papua yang mengislamkan Papua. Bahkan di tempat-tempat yang lain yang tidak pernah diekspos. Berapa banyak orang-orang Kristen yang diislamkan di Soe, di kecamatan Amanuban Timur, yang kapan hari Bapak Saifuddin Ibrahim pergi ke sana itu? Berapa banyak? Saya sudah pergi ke sana 4 tahun yang lalu, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya pergi ke tempat itu, ke desa Weua, dan saya menyaksikan ada banyak saudara-saudara saya yang diislamkan. Sakit hati saya. Menangis saya di tempat itu. Tapi apakah saya kowar-kowar saya adalah pihak yang terzolimi? Enggak. Enggak. Jadi, janganlah Anda dan teman-teman merasa menjadi orang yang paling disolimi, menjadi korban dari kami gitu ya. Enggak. Jadi, itu justru terbalik sebenarnya. Itu adalah berita bohong yang disampaikan
oleh Anda dan teman-teman yang lain. Saya sangat menghormati Anda karena Anda sekali lagi Anda lebih tua dari saya wajib menghormati Anda. Kemudian kenapa saya menanggapi video Anda tentang Trinitas gitu ya? Karena Anda mengatakan bahwa Trinitas itu omong kosong dan bemper doang gitu loh ya. Nah ini kan Trinitas itu adalah doktrin primer yang ada di dalam keyakinan saya gitu, di dalam agama Kristen. Doktrin yang paling penting, yang paling utama, yang tidak bisa diotak-atik dan diganggu gugat, bukan oleh karena gereja, bukan oleh karena dogma, bukan oleh karena bapak-bapak gereja, enggak. Karena itu kata Alkitab sendiri. Doktrin primer itu adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab adalah firman Allah, dan percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Ini adalah doktrin primer. Jadi saya berhak menanggapi, saya berhak meluruskannya. Jadi itu ya Ustadz ya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.